warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Dongeng Malam setelah beberapa minggu kita selalu membahas tentang rekam misteri. Dan kisah yang akan kita dengarkan sama-sama malam hari ini adalah kisah dari sosok entitas bernama Rowan. Dan bagi kalian yang mungkin sudah mengikuti postingan saya selama beberapa tahun belakangan, pasti tahu bahwasanya Rowan ini adalah sosok entitas yang sebenarnya sudah sangat lama saya gambarkan. Mungkin sekitar akhir 2022 atau awal 2023-an. Lalu kenapa tiba-tiba saya ingin mengangkat cerita beliau ke dalam edisi Dongeng Malam kali ini? Karena memang secara kebetulan semesta mempertemukan saya lagi dengan Rowan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi karena itulah saya berpikir mungkin ini adalah salah satu pertanda bahwa saya memang harus membawakan kisah beliau. Terlepas dari baik buruk yang pernah Rowan lakukan ketika dia hidup dulu, saya rasa yang namanya entitas itu berhak mendapatkan energi positif dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui doa. Jadi saya harap kalian yang mendengarkan kisah Rowan ini berbaik hati untuk tetap mengirimkan doa kepada beliau. Dan kita jangan menjadi seorang pengadil dalam kehidupan seseorang yang dulunya pernah hidup ya. Cukup jadikan hal tersebut sebagai hak prerogatifnya Tuhan. Dan disclaimer dulu sebelum memulai cerita bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Terlepas nantinya kalian akan percaya dengan cerita tersebut atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan bagi kalian yang sudah pernah melihat postingan tentang Rowan di Instagram saya, pasti sudah memahami secara garis besar bagaimana cerita anak ini dulunya ya ketika hidup dulu. Karena Rowan ini memang meninggal dunia di usia yang masih sangat belia, sekitar 14 tahunan. Dan dari namanya saja, yaitu Rowan, kita sudah pasti bisa menebak dari mana anak ini berasal. Karena memang benar, Rowan ini adalah seorang anak dari sepasang suami istri yang pure berdarah Belanda. Yang pada saat itu memang kebetulan ada di Indonesia dalam masa penjajahan. Jadi memang lain kehidupan terakhir Rowan pada saat itu adalah sekitar tahun 40-an awal. Dan untuk kisah Rowan ini, maafkan saya jika memang saya harus menceritakan beberapa momen di masa lalu kehidupannya si Rowan yang memang nantinya akan berhubungan dengan sebab akibat mengapa si Rowan ini kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang brutal. Jadi Rowan ini adalah seorang anak sematawayang dari sepasang suami istri yang pada saat itu ikut mengambil bagian dalam masa-masa penjajahan Belanda ke Indonesia. Jadi memang agak berbeda dari kisah-kisah orang-orang Belanda yang sebelumnya pernah saya ceritakan, di mana mereka ini kebanyakan baik gitu ya perilakunya dengan orang pribumi. Mereka tidak tahu menahu mengenai proses penjajahan kekejaman yang dilakukan oleh orang Belanda terhadap Indonesia. Nah, cerita dari si Rowan ini, keluarganya si Rowan, itu justru kebalikannya, karena memang keluarganya Rowan ini memiliki andil tersendiri dalam proses penjajahan Belanda ke Indonesia pada saat itu. Karena ayahnya si Rowan sendiri memang bertugas sebagai salah seorang eksekutor yang dipekerjakan oleh pihak Belanda untuk memusnahkan beberapa orang pribumi yang memang sudah mereka tandai. Dan sekali lagi ya, disclaimer nih ya, dalam setiap hal di kehidupan kita, entah itu pekerjaan, entah itu situasi, pasti ada oknum yang jahat dan baik. Kita nggak boleh menyamaratakan, kita nggak boleh memukul rata. Jadi jangan jadikan cerita dari Rowan dan keluarganya ini nantinya sebagai patokan kalian bahwasanya Belanda itu jahat terhadap Indonesia. Begitu juga sebaliknya, jika misalkan ada cerita yang menggambarkan bahwa Indonesia ini jahat sama orang Belanda, jangan jadikan cerita tersebut sebagai patokan juga, oke? Jadi kalian harus benar-benar melihat cerita itu secara netral. Rowan ini lahir dan tumbuh sebagai seorang remaja itu betul-betul ada di tanah Indonesia. Jadi meskipun wajah dia betul-betul bule banget karena dia pure Belanda, tapi secara kehidupan sebenarnya si Rowan ini sudah sangat akrab dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi-tradisi Indonesia. Dan sebelumnya si Rowan ini memang tumbuh menjadi seorang anak yang cukup ceria, ya punya banyak teman, dia memiliki cita-cita sebagai seorang musisi pada saat itu. Dan si Rowan ini menjalani kehidupannya sebagai seorang anak yang normal jauh sebelum dia mengenal apa yang dilakukan oleh ayahnya pada saat itu, yang merupakan seorang eksekutor yang dipekerjakan oleh pihak Belanda. Itulah kenapa mungkin ketika si Rowan ini usianya sudah mencapai belasan ya, sekitar 11 sampai ke usia terakhirnya yaitu 14 tahun, Rowan ini banyak sekali menyaksikan kejadian-kejadian brutal yang dilakukan oleh orang tuanya pada saat itu, terutama sang ayah. Dan perlahan hal tersebut memang merubah kepribadian Rowan secara langsung. Yang awalnya mungkin menjadi seorang anak baik-baik, perlahan tapi pasti dia menjadi seseorang yang sangat menyukai kekerasan
kekerasan. Dan di bagian ini saya harus menceritakan satu momen yang sangat penting yang merupakan titik balik dari sisi psikisnya si Rowan pada saat itu ya. Jadi ketika si Rowan, aduh, maafin kalau saya masih kebiasaan ngomong kata-kata si di depan nama seseorang. Maafkan ya. Jadi ketika Rowan ini usianya sekitar 6-7 tahun, Rowan ini sempat diajak oleh ibunya untuk berkunjung ke tempat kerja sang ayah. Tapi saya sendiri tidak terlalu memahami sebenarnya waktu itu tempat pekerjaan ayahnya itu seperti apa ya. Karena itu bukan bangunan kantor seperti biasanya. Karena yang terlihat dari residual memorinya Rowan, tempat pekerjaan ayahnya waktu itu mirip seperti sebuah benteng. Jadi kayak bangunan benteng gitu, yang memang secara ketat dijaga bagian luar dan dalamnya oleh tentara yang berseragam seperti militer Belanda. Dan memang proses masuknya Rowan dan ibunya pada saat mampir ke tempat kerja ayahnya itu tidak mudah. Jadi memang harus melalui beberapa kali pemeriksaan. Dan setelah melalui beberapa proses pemeriksaan tersebut, ibunya Rowan dan Rowan sendiri itu memang diharuskan untuk menunggu beberapa saat sampai kemudian ayahnya Rowan ini dipanggil untuk menemui mereka. Dan setelah waktu-waktu menunggu tersebut, Rowan yang mungkin pada saat itu kan masih kecil ya, masih polos, dia merasa bosan untuk menunggu di satu ruangan tersebut. Akhirnya memutuskan untuk bermain sebentar. Dan waktu itu secara singkatnya saja saya menggambarkan ya. Rowan ini melihat sebuah lapangan besar yang ada di bagian tengah dari benteng tersebut. Dan pada saat itu Rowan ini melihat ada semacam kumpulan ayam-ayam gitu. Jadi ada ayam jago, ada ayam betina. Itu lagi dikasih makan. Dan karena memang sejak kecil si Rowan ini cukup akrab dengan binatang-binatang peliharaan seperti ayam gitu kan. Tetangganya di sekitar rumah juga dulu banyak yang memelihara ayam. Jadi si Rowan ini jadi suka gitu ngelihat ayam lagi makan, ngelihat ayam lagi lari-larian. Dan pada saat itu si Rowan ini memutuskan untuk menghampiri si ayam-ayam tersebut ketimbang harus menunggu di ruangan yang sama dengan ibunya, kan dia ngerasa bosen. Dan tanpa Rowan sadari pada saat itu langkahnya terlalu masuk ke bagian dalam dari bangunan benteng tersebut. Jadi waktu itu bangunan di area dalamnya itu udah nggak ada atapnya lagi. Pokoknya itu kayak lahan terbuka gitu ya, tapi memang dikelilingi oleh pagar-pagar yang tinggi. Dan pada saat itu si Rowan bilang di sanalah dia mulai mencium aroma anyir darah. Dan masih dari tempatnya berdiri, Rowan bilang dia mulai mendengar ada suara-suara teriakan orang-orang yang minta tolong, jeritan-jeritan kesakitan seolah seseorang itu lagi disiksa. Ada suara laki-laki, ada suara perempuan, bahkan ada suara anak-anak yang pada saat itu kayak bercampur menjadi satu. Dan yang Rowan dengar pada saat itu tidak hanya suara-suara orang yang sedang meminta ampun, yang sedang meminta tolong, tapi juga ada suara-suara orang yang sedang mencaci maki dengan nada yang kasar dan marah. Dan waktu itu Rowan sempat merasa bingung dengan suara-suara yang dia dengarkan. Karena pada saat itu Rowan tidak bisa bertanya kepada siapapun mengenai suara apa yang sedang dia dengar, tempat apa sebenarnya yang saat itu sedang dia injak. Dan sebenarnya melalui residual memorinya si Rowan ketika dia berdiri di tempat tersebut, terlihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang di hadapan ataupun sekitarnya Rowan. Jadi kayak orang-orang yang berpakaian militer Belanda atau orang-orang yang berwajah Belanda tapi hanya menggunakan kayak seragam sipil gitu. Di antara mereka ada yang membawa senjata, di antara mereka juga ada yang membawa kayak semacam buku-buku tebal, ada yang bolak-balik sambil bawa kayak alat-alat makan. Pokoknya bermacam-macam orang lah yang dilewati oleh si Rowan. Tapi memang dari sekian banyaknya orang yang dilewati oleh si Rowan pada saat itu, tidak ada satupun di antara mereka yang berusaha untuk menyapa si Rowan atau sekedar mempertanyakan ada perlu apa nih anak sekecil Rowan ada di tempat tersebut. Dan karena hal tersebutlah dibawa oleh rasa penasarannya dan juga tidak ada satupun orang yang bisa dia jadikan tempat untuk bertanya, akhirnya si Rowan ini memutuskan untuk berlari lebih masuk lagi ke area benteng tersebut. Jadi benar-benar si Rowan ini buta ya terhadap area sekelilingnya. Dan ketika si Rowan ini berusaha untuk mencari tahu dengan dirinya sendiri gitu kan ya, dia dibawa oleh rasa penasarannya, akhirnya si Rowan ini sampai ke sebuah tempat yang mirip seperti bangunan setengah bawah tanah. Kenapa saya bilang setengah bawah tanah? Karena ruangannya tuh memang agak menurun masuk, jadi kayak ada tangga kecil-kecil gitu, tapi dia tidak terlalu dalam. Dan ketika Rowan ini sampai ke tempat tersebut, di sanalah kemudian Rowan ini melihat beberapa pemandangan yang cukup mengerikan. Rowan pada saat itu melihat beberapa genangan-genangan darah yang ada di sekitar kakinya. Jadi yang perlu kalian bayangkan pada saat itu adalah Rowan itu berjalan harus melewati beberapa genangan darah dan suara teriakan orang yang kesakitan dan memohon ampun segala macam itulah ya, terdengar semakin jelas oleh
oleh Rowan. Bahkan menurut Rowan sendiri dalam komunikasi kami, itu adalah pertama kalinya Rowan menyaksikan bagaimana banyak sekali orang-orang berkulit coklat, itu bahasanya Rowan ya, menggambarkan orang-orang pribumi lah, itu yang dikurung di dalam ruangan setengah bawah tanah tadi, kemudian dianiaya. Di dalam komunikasi kami, mungkin karena memang secara mental Rowan ini sudah sangat terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan penganiayaan, kekerasan gitu ya. Jadi Rowan ini tidak merasa terganggu sama sekali ketika dia harus menceritakan secara detail apa saja yang dia saksikan pada saat itu. Hal yang paling Rowan ingat dalam residual memorinya adalah ketika dia menyaksikan ada seorang perempuan yang dikurung di dalam sebuah ruangan kecil. Dia harus jongkok di ruangan tersebut, kemudian diikat tangan dan kakinya dalam posisi dia menunduk. Kemudian ada seorang tentara Belanda yang melepaskan sepatunya. Kalian bayangkan sepatunya tuh yang haknya tinggi-tinggi itu ya. Dan dia memukulkan sepatu tersebut kepada si perempuan tadi. Dan aduh kok lemes ya. Bentar ya guys. Dan pada saat itu Rowan melihat bagaimana tentara Belanda tersebut memukuli perempuan tadi, sampai kemudian perempuan tersebut di bagian wajahnya, di bagian dekat mata, di bagian samping bibirnya itu pecah, berdarah. Semakin berjalan menjauh, si Rowan kemudian menyaksikan juga ada seorang laki-laki yang usianya sudah setengah baya pada saat itu. Kondisinya juga sama ya, dia diikat dengan tali di bagian kaki dan juga tangannya. Tapi yang lebih mengenaskan adalah laki-laki tersebut kukunya itu sedang dicabuti dengan sebuah alat. Rowan sendiri tidak tahu itu nama alatnya apa, tapi mirip tang ya kalau saya lihat dari residual memorinya si Rowan. Dan kalian bayangkan jeritan kesakitannya seperti apa. Si bapak setengah baya tadi kukunya dicabutin satu persatu dalam keadaan sadar. Dan dugaan saya pada saat itu memang si bapak-bapak tersebut sedang dalam situasi diinterogasi, tapi jawaban yang diberikan oleh si bapak-bapak tersebut mungkin tidak memuaskan bagi pihak si penginterogasinya. Dan menurut Rowan pada saat itu dia juga sempat melihat beberapa anak-anak seusia dia sedang diberikan sebuah hukuman. Dan pada saat itu yang Rowan lihat melalui residual memorinya adalah kepala dari anak-anak tersebut dibenturkan beberapa kali di bagian dinding dari ruangan kecil seperti penjara tempat mereka disembunyikan. Dan ketika dibenturkan kepalanya gitulah ya, diberi hukuman oleh si tentara Belanda tadi, berkali-kali anak-anak tersebut memanggil bapak dan ibu mereka. Dan suara mereka memanggil orang tua itu betul-betul terngiang-ngiang di telinganya si Rowan, dan itu tersimpan secara rapat di dalam residual memorinya sampai sekarang. Dan puncak dari hal itu semua adalah ketika kemudian si Rowan ini berjalan sampai ke bagian paling belakang dari bangunan benteng tersebut. Di sanalah kemudian Rowan ini melihat sosok ayahnya sedang berdiri dan justru menjadi salah satu orang yang juga memberikan hukuman kepada tahanan-tahanan pribumi lainnya yang sudah mereka tangkap. Melalui penglihatannya Rowan ya, jadi pada saat itu ada beberapa orang, ada laki-laki, ada perempuan juga. Saya nggak terlalu jelas jumlahnya ada berapa, tapi yang jelas pada saat itu mereka ini dalam kondisi yang sudah babak belur ya. Mereka sudah diikat, posisinya dia kayak duduk berlutut gitu di atas tanah, sedangkan di depan mereka itu berdiri berjejer ada beberapa tentara yang menggunakan seragam seperti seragam militernya Belanda. Dan menurut Rowan pada saat itu salah satu di antara mereka itu adalah ayahnya dia. Kita sebut saja namanya adalah Andrew. Dan pada saat itu Rowan ini menyaksikan bagaimana para tentara militer yang waktu itu berdiri di depan para tahanan tadi itu memerintahkan para tahanan mereka untuk mencium kaki mereka. Tapi kalian tahu apa yang kemudian para tentara Belanda itu lakukan ketika wajah para tahanan pribumi tadi sudah hampir sampai ke sepatu mereka? Pada saat itu tentara-tentara Belanda yang ada di depan mereka langsung menendangkan sepatu mereka ke arah wajah para tahanan, sehingga darah langsung muncrat dari mulut mereka yang mungkin langsung pecah karena tendangan yang sangat keras. Guys, mohon ampun, rasanya nyampe. Maaf sebentar ya, break dulu. Dan pada saat itu Rowan juga menyaksikan ayahnya menjadi salah satu eksekutor yang menghabisi beberapa orang tahanan yang pada saat itu memang sudah dijadwalkan untuk dihabisi. Jadi mereka ini seperti punya list gitu guys. Mungkin beberapa orang yang sudah diincar sejak lama kemudian ditangkap. Dan menurut Rowan pada saat itu ya, melalui pandangannya dia melihat bagaimana sang ayah dan beberapa rekan kerjanya itu mengeksekusi para tahanan tadi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang ditembak, ada yang dipukulin sampai tidak lagi bergerak, dan juga ada yang
pakai pisau. Jadi ya, memang pada saat itu di usianya yang masih sangat kecil, yang masih sangat belia, Rowan harus menyaksikan sebegitu banyaknya orang yang menggelepar di atas tanah ketika mereka dieksekusi dalam keadaan diikat dan tidak bisa melawan. Dan singkat cerita, salah satu momen yang saya ceritakan barusan itu merupakan salah satu trigger yang kemudian membuat si Rowan ini kayak merasa tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan. Dan ketika akhirnya ayah dari si Rowan sendiri mengetahui bahwasanya anaknya, putra semata wayangnya itu sempat menyaksikan segala sesuatu kebrutalan yang dilakukan di dalam bangunan benteng tersebut dengan mata kepalanya, pada saat itu si Andrew justru merasa bangga. Rowan bahkan bercerita ya, waktu itu ayahnya bahkan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada saat itu adalah sebuah pengorbanan, sebuah pengabdian mereka terhadap negara. Dan apa yang mereka lakukan pada saat itu bukanlah sebuah kejahatan. Bahkan secara terang-terangan si Andrew ini juga bilang kepada Rowan bahwa suatu hari nanti dia ingin Rowan melanjutkan pekerjaannya. Jadi pada saat itu Andrew ini benar-benar mendoktrin pikirannya Rowan supaya menganggap bahwasanya mereka itu adalah pahlawan di zaman tersebut. Dan semenjak hal tersebut terjadi, Andrew ini pada akhirnya menjadi lebih sering mengajak Rowan untuk datang ke tempat bekerjanya. Kalian bayangkan, anak sekecil itu harus terus-menerus diperlihatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan pemukulan, segala sesuatu yang berhubungan dengan darah-darah. Dan mungkin pada saat itu si Andrew juga tidak pernah menyangka bahwasanya apa yang dilakukannya pada saat itu justru menjadi salah satu faktor yang paling besar merusak psikisnya si Rowan ya, hingga kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja yang brutal. Pada intinya waktu itu si Rowan bilang memang dia mulai terbiasa dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan darah. Seharusnya sebagai manusia normal ketika melihat orang disakiti, melihat orang yang jerit-jerit kesakitan minta tolong, kita pasti akan ngerasa kasihan dong, kita pasti akan ngerasa sedih kan? Tapi tidak dengan Rowan. Pada saat itu Rowan justru menyukai hal-hal tersebut. Dia senang ketika mendengar ada orang yang kesakitan. Dia senang ketika melihat ada orang yang dilukai sampai berdarah-darah gitu ya. Dia suka ketika dia melihat ayahnya menyiksa seseorang sampai mati pelan-pelan. Apalagi ketika kemudian ayahnya Rowan ini diberikan kayak semacam privilege oleh pemerintahan Belanda tempat dia kerja pada saat itu. Mungkin kayak semacam organisasi lah gitu ya. Jadi Andrew ini kayak semacam diberikan modal untuk membangun pavilion tersendiri di bagian belakang rumahnya yang dikhususkan untuk tahanan-tahanan yang nantinya akan dieksekusi. Saya sendiri tidak tahu pertimbangannya apa pada saat itu sampai-sampai mereka harus memilih membangun benteng kecil di belakang rumahnya Andrew. Tapi yang jelas ketika kemudian pavilion itu jadi, semakin banyak orang yang dieksekusi oleh si Andrew di rumahnya dia, semakin sering juga si Rowan ini menyaksikan hal-hal tersebut terjadi di depan matanya. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri, bagi Rowan, melihat orang yang kesakitan, melihat orang yang dibunuh atau dilukai itu sudah seperti makanan sehari-harinya dialah. Lalu apakah Rowan pernah merasa benci dengan apa yang dilakukan oleh Andrew ayahnya? Jawabannya tidak. Karena memang doktrin Andrew kepada anaknya itu berhasil. Lalu bagaimana dengan ibunya Rowan? Sama aja. Maksudnya kayak mereka ini kayak tipe-tipe keluarga Belanda kalau zaman dulunya gitu ya. Mereka sangat mementingkan kasta. Jadi bagi mereka, orang-orang pribumi yang tidak satu ras dengan mereka, yang tidak satu level dengan mereka, mereka ini akan menganggap orang-orang tersebut sebagai sampah. Jadi betul-betul mereka tuh kayak jijik. Mereka tuh kayak betul-betul di dalam pikiran dan hati mereka itu niatnya ya hanya ingin membumi hanguskan orang-orang yang menurut mereka mengganggu. Sampai properti mereka pun nggak mau disentuh oleh orang yang mereka nggak suka. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran dari keluarganya Rowan. Dan kalau kalian bertanya kenapa Andrew pada saat itu mau melakukan pekerjaan seperti itu, ya karena dia dibayar. Bahkan pada saat itu tanahnya yang dijadikan kayak semacam pavilion untuk mengeksekusi beberapa tahanan gitu kan ya, itu dibayar, disewa gitu. Dia mendapatkan uang bulanan dari sana. Dan itu jumlahnya nggak kecil. Meskipun memang yang disayangkan adalah kalau dari beberapa residual memorinya Rowan yang tersimpan sampai kemudian dia menjadi entitas, semasa hidup dulu, Rowan ini sebenarnya adalah anak yang sangat pandai bermain musik. Kalian bayangkan di tahun itu, dia sudah diberikan fasilitas piano sendiri pribadi dari ayahnya. Karena di tahun itu, bukan orang sembarangan yang bisa punya piano di rumahnya mereka. Minimal harus kaya lah. Dan pada saat itu Rowan betul-betul menggeluti dunia musik. Dia pengen menjadi seorang musisi.
menghabisi. Tapi memang perlahan cita-cita Rowan tersebut seperti memudar dengan sendirinya ya. Karena di dalam prosesnya Rowan ini kayak semakin menikmati perjalanan ketika dia sedang bersama dengan ayahnya. Ya perjalanan tadi menyakiti seseorang, berbuat kekerasan dengan seseorang. Jadi Rowan ini kayak lupa dengan tujuan awalnya dia. Hingga pada akhirnya kehidupan Rowan mulai berubah ketika dia menginjak usia 9 tahunan ya. Mungkin pada saat itu usianya Rowan ini kan sudah lebih besar. Jadi dia lebih nekat untuk mewujudkan rasa penasarannya menjadi sebuah tindakan. Dia kayak berusaha untuk mempraktekkan apa-apa saja yang pernah dia lihat dulu ketika ayahnya sedang menyakiti seseorang. Meski pada saat itu Rowan memang belum sampai pada tahap menghabisi seseorang, tapi Rowan sudah berani untuk menyakiti beberapa makhluk hidup. Jadi bukan hanya sekedar manusia saja yang dia sakiti, misalkan kayak pembantunya, kayak teman yang dia kenal, tapi sampai menyakiti ke hewan-hewan yang kebetulan dia temui di jalan. Dan entah kenapa dalam proses kemudian saya mendalami residual energinya dia gitu ya, merasakan energi dia pada saat dia hidup dulu, saya merasa dia ini ada kecenderungan ke arah psikopat. Karena ketika dia melakukan kekerasan terhadap binatang, katakanlah ya, terhadap orang lain, Rowan ini terlihat sangat menikmati ketika melakukan hal tersebut. Jadi di dalam hatinya tuh kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa tegang. Jadi Rowan memang seperti udah punya kelainan gitu. Hingga kemudian ketika Rowan ini sudah memasuki usia di atas 11 tahun, nah dia sudah semakin berani lagi. Pada saat itu dia mengaku bahwa ketika dia mendengar suara orang yang menjerit kesakitan, itu adalah musik bagi dia. Jadi sehari aja dia nggak nyakitin seseorang, itu kayak di dalam hidupnya tuh kayak ada yang kurang. Dan ketika usia Rowan ini sudah menginjak sekitar 10-11 tahun, hal yang paling sering dilakukan oleh Rowan pada saat itu adalah menyakiti para pekerja di rumahnya. Katakanlah seperti pembantunya gitu ya, kayak asisten rumah tangganya. Dan salah satu hal yang paling sering dilakukan oleh Rowan adalah menyundutkan ujung kayu bakar kepada pekerjanya yang pada saat itu mungkin sedang tertidur atau sedang duduk lagi bengong. Dan ketika kemudian Rowan ini mendengar pekerjanya meringis kesakitan, maka itu adalah kepuasan tersendiri bagi dia. Dan kalau Rowan sudah mengerjai pembantunya seperti itu, dia nggak akan berhenti. Dia akan terus mengejar pembantunya gitu ya, sambil bawa kayu bakar yang masih nyala tadi. Dia baru akan mau berhenti itu ketika si Andrew yang menyuruh. Dan tidak hanya sampai di sana saja, Rowan juga sering mengganggu teman-teman yang pada saat itu sering bermain dengan dia. Jadi waktu itu si Rowan kan sempat bersekolah juga ya. Nah pada saat itu otomatis kan dia punya banyak teman. Perlahan tapi pasti Rowan ini mulai menunjukkan kelainannya tersebut kepada teman-temannya. Jadi dia suka menyakiti teman-temannya. Mulai dari hal-hal kecil seperti melempar batu, tapi ngelemparnya tuh betul-betul pakai tenaga dalam ya istilahnya. Kemudian mendorong temannya dengan sengaja sampai temannya itu jatuh. Kemudian ada beberapa momen di mana Rowan ini terlihat menusukkan ujung dari alat tulisnya pada saat itu ke arah tangan temennya yang lagi belajar. Dan yang paling parah yang sampai pada akhirnya membuat Rowan ini dikeluarkan dari tempat dia belajar dulu adalah ketika si Rowan ini datang ke sekolah sambil membawa semacam senjata tajam, tapi dia kayak mirip silet gitu, tapi saya nggak tahu apakah itu namanya silet atau bukan ya. Bentuknya tipis dan tajam, dan Rowan menggunakan alat tersebut untuk melukai teman-temannya secara acak. Jadi kayak misalkan kalau Rowan ini lagi jalan gitu ya di tengah keramaian teman-temannya, tiba-tiba aja dibesetin gitu sama Rowan. Dan meskipun pada saat itu Rowan ini dikenal sebagai anak yang nakal, dia sampai dikeluarkan dari tempat dia belajar, teman-teman juga udah banyak yang nggak mau berteman sama dia karena takut. Tapi pada saat itu orang tuanya Rowan itu selalu saja membela si Rowan. Karena pada saat itu mereka memang belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya anaknya sudah bisa melakukan hal-hal kekerasan. Dan kalian tahu nggak? Saya sebenarnya antara kasihan atau enggak ya sama Rowan ini. Jadi ketika Rowan ini tidak menemukan seseorang atau makhluk hidup yang bisa dia sakiti misalkan, maka dia akan menyakiti diri dia sendiri. Dia akan menggoreskan pisau ke tangannya dia sampai terluka, sampai berdarah. Dan dia pandangi darah itu. Kalau misalkan dia udah puas memandangi darah tersebut, dia jilat darahnya. Dia senang dengan hal tersebut. Kemudian ada momen lain di mana Rowan ini dengan sengaja menjepitkan keempat jarinya, jari tangannya, di pintu lemari pakaiannya. Dan itu sampai benar-benar ngejepit gitu ya, sampai gepeng gitu. Dan Rowan ngerasa sakit, tapi Rowan senang dengan rasa sakit tersebut. Tapi dari semua kebiasaan brutal yang mulai sering dilakukan oleh Rowan pada saat itu, ada salah satu hal yang paling saya benci. Dan hal tersebut adalah ketika kemudian si Rowan ini mulai berani untuk menyakiti berbagai macam binatang yang saat itu ada di sekitar dia. Jadi pada saat itu Rowan tidak hanya lagi dalam tahap menyakiti, tapi sudah menghabisi. Kalian bayangkan, anak kecil seusia Rowan pada saat itu yang usianya belum lebih dari sekitar 13-14 tahunan, kemana-mana sudah membawa belati di dalam
celananya. Jadi dia kayak semacam punya sangkur gitu ya, khusus untuk belatinya. Setiap kali Rowan ini pergi untuk mencari binatang yang ingin dia sakiti, dia selalu membawa belati tersebut. Dan binatang-binatang yang paling sering disakiti oleh Rowan adalah kucing, anjing, burung, atau apapun itulah yang sifatnya liar. Karena pada saat itu hewan yang dipelihara dia di rumah, hewan peliharaannya dia gitu ya, itu udah habis duluan sama Rowan. Dan ketika udah nggak ada sisa lagi hewan peliharaannya, dia mencari hewan liar di luar rumah. Dan mungkin tidak akan secara detail saya gambarkan kepada kalian bagaimana proses pada saat itu Rowan ini menghabisi binatang-binatang yang dia temui ya. Karena memang sangat menjijikkan kalau menurut saya, yang waktu itu memang secara tidak sengaja mau tidak mau harus menyaksikan residual memorinya. Cara garis besarnya adalah Rowan pasti akan menguliti binatang tersebut. Kemudian dia mutilasi bagian tubuh dari binatang itu. Dan setelah dia merasa puas melakukan itu semua, dia akan meninggalkan sisa-sisa hewan tersebut begitu saja tanpa menguburkannya terlebih dahulu. Jadi pada saat itu orang-orang yang lebih sering membersihkan sisa-sisa perbuatannya Rowan adalah ya para pembantunya Rowan. Jadi misalkan pada saat itu Rowan ini udah pulang ke rumah gitu ya, dia kan punya beberapa orang pembantu yang memang betul-betul loyal gitu ya kepada keluarganya. Nah pada saat itu Rowan ini akan menyuruh pembantunya untuk membersihkan sisa-sisa tubuh binatang yang habis dia mutilasi di satu tempat yang diberitahukan oleh Rowan. Dan lama-kelamaan yang namanya bangkai kan pasti akan tercium juga ya baunya. Pada akhirnya Andrew ini mengetahui kelainan yang sepertinya memang dimiliki oleh si Rowan. Mungkin pada saat itu mulai banyak omongan-omongan tetangga yang mengadukan tentang apa yang dilakukan oleh Rowan ketika orang tuanya tidak ada gitu kan. Mungkin juga para pekerjanya mengadukan bahwa selama ini mereka selalu berusaha untuk membantu Rowan membersihkan sisa-sisa mutilasi binatang yang dilakukan oleh Rowan. Kita nggak pernah tahu lah apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu kepada orang tuanya Rowan, terutama sang ayah ya. Hingga pada akhirnya si Andrew ini kayak ngerasa shock sendiri bahwasanya anak satu-satunya pada saat itu justru menjadi seseorang yang bisa dibilang psikopat. Pada saat itu ada satu momen melalui penglihatannya Rowan ketika dia dimarahi oleh Andrew. Karena pada saat itu ada salah satu tetangga mereka yang mendatangi rumah mereka dan marah-marah karena pada saat itu Andrew ini ketahuan lagi motongin leher ayam peliharaannya mereka. Jadi pada saat itu si Andrew ini diam-diam main ke bagian halaman dari tetangganya dan menghabisi ayam-ayam mereka begitu aja. Jadi marahlah ayahnya Andrew kan. Karena kembali lagi mungkin selama ini Andrew nggak pernah sadar doktrinnya selama ini yang menganggap menyakiti seseorang itu adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena pada akhirnya itulah yang diterapkan oleh si Rowan di dalam kehidupannya pada saat itu. Dan semakin lama mungkin Andrew juga memperhatikan bahwasanya tindakan Rowan ini semakin parah ya. Hingga pada akhirnya Andrew ini memutuskan untuk mengurung Rowan di dalam rumah mereka, di dalam kamar. Dan pada saat itu memang si Rowan ini sudah dijanjikan akan diberikan pengobatan. Dan selama menunggu dokter tersebut datang ke rumah mereka, Rowan ini diputuskan untuk dikurung dulu supaya dia nggak ngelakuin hal yang macem-macem lagi di luar. Karena kan pada saat itu nggak kayak zaman sekarang ya, ketika kita memanggil seorang dokter spesialis katakanlah ya, itu kita bisa langsung datang ke rumah sakit atau dokternya bisa langsung datang ke rumah kita. Kan nggak begitu, mereka membutuhkan waktu berhari-hari. Dan Rowan bilang ketika dia dikurung di dalam kamar itu rasa jenuhnya luar biasa. Karena dia ngerasa nggak bisa menyakiti sesuatu lagi. Dia juga udah bosan menyakiti diri dia sendiri. Kalian bayangkan kalimatnya pada saat itu, dia sudah bosan menyakiti diri sendiri. Jadi dia merasa jenuh. Dan kalau kalian mau membayangkan seperti apa situasinya pada saat itu di dalam kamarnya Rowan ketika dia dikurung, Rowan ini kayak orang yang lagi sakau, tahu nggak? Ketika dia tidak lagi mendengar suara orang kesakitan, ketika dia tidak lagi melihat darah yang berceceran di mana-mana, si Rowan ini kayak ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dan mungkin karena hal tersebutlah pada akhirnya Rowan ini mencari segala cara untuk bisa kabur dari dalam kamarnya. Pada saat itu Rowan sampai mencongkel jendela kamarnya. Kuncinya tuh dia congkel pakai alat, saya nggak tahu itu namanya alatnya apa. Dia kayak linggis tapi dia pendek ya. Jadi dia cungkil gitu jendelanya dan dia keluar dari jendela tersebut. Dan dari residual memorinya Rowan ketika dia berhasil kabur dari dalam kamarnya, dia berlari dari halaman rumah tersebut dengan kaki yang telanjang. Karena dia nggak sempat untuk ngambil sendal atau sepatu. Dan ketika dia sedang berlari tersebut, dia akan melintas ke area halaman depan toh. Dan ketika dia sedang melintas tersebut, di bagian dekat jajaran pot-pot kembang yang waktu itu dipajang di bagian depan rumahnya, dia melihat ada semacam pisau. Pisaunya ukuran segini. Dan si Rowan membawa senjata tersebut dengan diri dia sambil terus berlari. Jadi pada saat itu dia sengaja kabur dari rumahnya sambil membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah berniat
berniat ingin menyakiti seseorang, siapapun yang dia temui di jalan, demi memuaskan nafsunya dia, kelainannya dia yang selama ini kan terkurung beberapa hari di rumah. Dan ya benar saja, memang pada saat itu arah yang dituju oleh Rowan ketika dia kabur dari rumah adalah sebuah alun-alun di tengah-tengah pemukiman warga gitu. Jadi otomatis memang akan banyak orang sekali yang berlalu lalang di sana. Dan ketika melihat banyak orang yang ada di tempat tersebut, pandangannya si Rowan ini kayak langsung berbunga-bunga karena dia langsung membayangkan betapa banyaknya orang yang bisa dia sakiti saat itu juga. Dan dengan senjata yang Rowan bawa pada saat itu, Rowan benar-benar mengamuk dan menggila. Jadi pada saat itu situasinya dia berada di tengah kerumunan orang-orang yang sedang beraktivitas seperti biasa, yang lewat ke sana kemari gitu ya dengan urusan mereka masing-masing. Dan pada saat itulah si Rowan ini mulai mengangkat senjatanya dan dia menyabetkan secara acak kepada orang-orang yang waktu itu ada di dekat dia. Jadi dia betul-betul nggak pandang bulu, mau orang Belanda, mau orang pribumi, pokoknya yang pada saat itu ada di dekat dia, itu menjadi korbannya dia. Melalui residual memorinya Rowan, saya juga tidak terlalu mengetahui apakah pada saat itu banyak korban yang meninggal atau tidak. Karena memang fokus saya pada saat itu hanyalah tertuju kepada dirinya si Rowan ya. Tapi memang sekilas yang terlihat adalah banyak sekali orang-orang yang bergeletakan di tanah. Dan suara orang-orang yang berteriakan kesakitan dan meminta tolong berlarian ke sana kemari karena takut ngelihat Rowan ini ngamuk. Banyak orang yang terluka, bahkan pada saat itu di badannya Rowan sendiri itu banyak sekali percikan darah. Dan mungkin sekitar beberapa menit berlalu ketika si Rowan ini sudah banyak sekali memakan korban pada saat itu, akhirnya ada beberapa rombongan orang lah ya, laki-laki dewasa yang mungkin mulai memberanikan diri mereka untuk bisa melumpuhkan Rowan. Mungkin pada saat itu mereka mengira bahwa Rowan ini adalah orang gila, orang gak waras yang tiba-tiba ngamuk gitu aja. Mereka nggak akan menyangka bahwa sebenarnya Rowan ini adalah anak salah satu dari orang Belanda yang punya jabatan. Jadilah pada saat itu beberapa orang dewasa ini, yang saya lihat ada bulenya, ada pribuminya juga waktu itu berusaha untuk menyergap si Rowan dari arah belakang gitu. Jadi mereka kayak menjatuhkan tubuhnya Rowan ke atas tanah dalam posisi tertelungkup. Dan pada saat Rowan ini sudah terjatuh di tanah, saat itulah dia mulai dipukuli oleh massa. Dan mungkin pada saat itu banyak sekali orang yang marah dengan apa yang dilakukan oleh Rowan. Jadi orang-orang yang memukuli Rowan pada saat itu betul-betul membabi buta. Bahkan suara minta tolongnya Rowan, minta ampunnya Rowan itu benar-benar kedengeran. Dan ketika itu Rowan memang keadaannya sudah tidak berdaya karena memang dia masih kecil. Kalian bayangin usianya masih 14 tahun, dia ditindih oleh beberapa orang pria dewasa, kemudian dipukulin gitu kan ya. Otomatis Rowan tidak bisa melawan. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya tersebutlah pada akhirnya ada salah seorang yang pada saat itu ikut memukuli Rowan ya, itu merebut senjata tajam yang masih sempat dipegang oleh Rowan. Dan ketika senjata tersebut berhasil direbut oleh orang tersebut, dengan sekali ayunan orang tersebut mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian belakang kepalanya si Rowan. Jadi pada saat itu Rowan ini dibacok. Memang bacokannya hanya sekali, tapi mungkin karena saking kuatnya bacokan tersebut, bagian belakang kepalanya Rowan ini terbuka. Dan entah bagaimana ceritanya, ketika kemudian si Rowan mengalami luka separah itu, saya merasakan ada beberapa menit jeda ketika si Rowan ini seperti mengulang kembali masa-masa yang mungkin menurut dia itu adalah masa-masa bahagia ketika dia hidup dulu. Beberapa di antaranya adalah ketika dia masih kecil, dia berlarian ke sana kemari memeluk ayah dan ibunya. Kemudian masa-masa ketika dia sedang bermain musik di depan pianonya, kemudian dia sedang bernyanyi di depan cermin yang ada di dalam kamarnya. Dan mengingat semua hal tersebut, Rowan ini sempat tersenyum. Dan bersamaan dengan senyuman yang terlihat di wajahnya Rowan pada saat itu, mulai mengalirlah darah segar yang agak kehitaman, darah kental gitu ya. Itu mulai mengalir ke area wajahnya Rowan yang waktu itu tertelungkup di atas tanah. Dan pada saat itu memang tidak lama kemudian Rowan meninggal dunia di tempat. Rowan meninggal dunia sendirian dalam keadaan mengenaskan, dalam kondisi mental yang memang tidak sehat. Dan saat itu memang residual memorinya Rowan itu berhenti merekam segala sesuatunya. Dan sedikit saya menceritakan bagaimana pola pikir dari sosok Rowan ketika kemudian dia sudah menjadi entitas sekarang ya. Bahwa sampai detik ini dia masih merasa bahwa apa yang dia lakukan pada saat hidup dulu itu bukan sesuatu yang salah. Dan menurut Rowan sendiri, jika memang ada orang yang harus dipersalahkan, ya salahkan saja ayah saya. Karena ayah saya yang mengajarkan segala sesuatunya kepada saya. Beliau yang mengatakan bahwa hal-hal kekerasan seperti itu bukanlah sesuatu yang salah. Dan kalian mau tahu nggak apa jawaban Rowan ketika saya sempat bertanya kepada dia, apakah saat ini Rowan merindukan ayah dan ibunya? Dengan dinginnya si Rowan ini menjawab bahwa kalau saja dia diberikan kesempatan lagi untuk hidup, dia ingin mengiris leher
ayah dan ibunya dengan pisau yang selama ini dia bawa. Karena menurut Rowan, segala kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya itu diakibatkan oleh ulah dari ayah dan ibunya sendiri. Jadi kita nggak perlu penasaran lagi sampai sekarang kenapa Rowan ini masih belum bisa sirna dengan prosesnya. Ya karena Rowan sendiri belum selesai dengan perasaannya. Dia masih merasa marah dengan takdirnya dulu ketika hidup. Dan mungkin karena kemarahannya tersebutlah yang pada akhirnya membuat setiap kali Rowan ini menampakkan eksistensinya sebagai seorang entitas, dia selalu terlihat membawa pisau yang terakhir kali dia bawa untuk menyakiti orang-orang pada saat itu. Meskipun itu hanya bagian dari residual memorinya yang menempel di dalam residual energinya, tapi kita sudah bisa menebak bahwasanya dia memang betul-betul masih dikuasai dengan rasa marahnya. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah entitas bernama Rowan ini. Saya tahu bahwasanya cerita Rowan ini tidak panjang, karena memang tidak banyak hal yang bisa saya temukan dari residual memorinya Rowan. Tapi cerita Rowan ini sebenarnya mengandung banyak sekali pembelajaran bagi kita sebagai orang tua ya, khususnya bahwa begitu pentingnya peranan orang tua untuk membentuk karakter seorang anak. Karena sejatinya orang tua adalah rumah pertama bagi anak-anak untuk mempelajari segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dari itulah mungkin bagi kita yang sudah memiliki anak-anak, kita yang sudah menjadi orang tua, atau kalian yang nantinya berencana akan menjadi orang tua gitu ya, kalian harus berpikir baik-baik bahwasanya ketika kita sudah punya anak, kita harus mulai memperhatikan cara bicara kita, cara bertindak kita, cara kita mengambil keputusan. Karena disadari atau tidak, terkadang anak itu memperhatikan kita loh, memperhatikan bagaimana cara kita ini menghadapi kehidupan. Dan terkadang mereka mencontoh hal tersebut, terlepas hal tersebut adalah sesuatu yang salah atau yang benar. Ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian, dan doakan saya juga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin.